Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Dari kamar mandi. Temen kamar mandi nih. Ini mandi betul. Oh iya itu. Alasannya mau ke toilet. Sebuah toko obat keras atau terlarang di Cipayung, Jakarta Timur digerebek warga dan petugas kepolisian. Penggerebekan berdasarkan laporan warga yang resah dengan adanya penjualan tersebut. Dari dalam toko ini ditemukan 842 butir obat-obatan terlarang. Pelaku berinisial MF berusia 41 tahun tak berkutik saat diringkus polisi. Pelaku menyasar pembeli seperti remaja tanggung maupun pelajar serta pengamen. Selain itu, pelaku bahkan mengaku memberi setoran uang tunai kepada salah satu oknum polisi Polres Metro Jakarta Timur. Sementara, oknum polisi tersebut saat ini tengah ditangani oleh Propam Polresto Jakarta Timur. Terkait viralnya tersebut, jadi betul itu memang anggota Polres Metro Jakarta Timur dan sekarang sudah diproses lebih lanjut ditangani oleh si Propam Polres Metro Jakarta Timur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Sabrina? Halo, selamat pagi. Pemirsa, selamat pagi, Nata. Pagi juga dong. Kamu sudah cerah hari banget Jumat. Ya? Iya, Kamu saya cerah menggunakan kuning-kuning, cerah, mau masuk weekend. Kayak ini ya, nanas madu gitu ya. Oh, kuning-kuning. Ya. Kayak matahari Seger pagi banget. ya, Nat, lebih tepatnya ya. Apalagi hari ini cerah banget nih. Ditambah lagi ada informasi yang paling hangat pada pagi ini. Itu ada DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Tom Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang ternyata diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kita pun tentunya akan membahasnya dalam program Sindo Today, program menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Sila. Dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Diduga saling ejek, 2 kelompok remaja bersenjata tajam tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur. Keluarga tidak percaya jika Arya Daru Pangayudan tewas dengan cara mengakhiri hidup. DPR RI menyetujui abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong dan amnesti Hasto Kristianto. Pemirsa Sindo Today, kita awali informasi kebakaran hebat melanda sebuah kios warung makan di Depok, Jawa Barat. 1 orang tewas terjebak api saat petugas dan warga berjuang memadamkan kebakaran. Kebakaran hebat melanda kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Personil damkar dibantu warga berupaya memadamkan api yang terus membesar. 2 orang pegawai pun terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Petugas sempat kesulitan lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun.
Setelah 40 menit proses pemadaman, api berhasil dipadamkan. Akibatnya 2 orang yang terjebak ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Polisi telah memasang garis polisi untuk mengamankan area kebakaran. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, termasuk kemungkinan adanya korsleting listrik atau kebocoran gas. Dengar bunyi ledakan, kayak ban pecah gitu, blung langsung. Terus saya pikir, ban pecah kali gitu ya kan. Terus tapi ada orang minta tolong. Saya pikir apa lagi bercanda sama teman-temannya di sebelah nih warung ini. Nah terus kok makin sering gitu, tolong. Nggak lama bunyi lagi kayak ledupan gitu. Ternyata langsung listrik mati. Nah, 1 orang korban dikonfirmasi meninggal dunia. Korban adalah karyawan warung makan yang terjebak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara kebakaran hebat melanda sejumlah lapak penampungan limbah barang bekas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api cepat membesar karena banyaknya bahan plastik mudah terbakar hingga meludeskan 6 lapak. Kobaran api dengan cepat menghanguskan tempat penampungan limbah barang bekas yang berada di Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga menyebut kobaran api tiba-tiba muncul dari salah satu lapak penampungan limbah. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan dan merambat ke bangunan lainnya yang posisinya berdekatan. Kobaran api yang begitu besar juga sempat memicu kepanikan warga sekitar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat untuk memadamkan kobaran api. Sementara api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten dan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Tidak adanya hidran atau sumber air dari lokasi serta banyaknya warga yang menonton juga sempat menjadi kendala saat proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun sedikitnya 6 lapak penampungan limbah habis terbakar dengan total kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.